Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anak dengan mata pelajaran prakarya. Ya, gimana kabarnya? Baik-baik kan? Sehat semua kan? Alhamdulillah. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan mempelajari prakarya dengan aspek pengolahan, yang mana judulnya adalah pengolahan bahan pangan hasil perikanan dan peternakan. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari nanti adalah KD 3.1, yaitu memahami pengetahuan tentang prinsip perancangan pembuatan, penyajian, dan pengemasan perikanan. Contohnya adalah ikan, udang, cumi, rumput laut, dan sekaligus hasil peternakan, yaitu contohnya adalah daging, telur, susu, menjadi makanan yang ada di wilayah setempat. Itu adalah KD-nya atau kompetensi dasar. Sedangkan tujuan pembelajaran hari ini adalah setelah selesai pembelajaran ini, kamu diharapkan untuk memahami yang pertama adalah jenis-jenis hasil peternakan dan perikanan. Yang kedua adalah memahami manfaat dari hasil peternakan dan perikanan. Nah, mari kita mulai masuk ke dalam materi, yaitu pengolahan bahan pengolahan bahan pangan hasil peternakan dan perikanan. Bagian yang pertama yang kita pelajari adalah pengolahan hasil peternakan dan perikanan menjadi makanan siap saji. Apa saja hasil perikanan? Hasil perikanan contohnya adalah ikan, udang, cumi-cumi, dan rumput laut. Nah, karena ada banyak poin, maka mari kita kupas satu persatu. Yang pertama adalah ikan. Ikan berdasarkan ekologinya terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu adalah ikan perairan tawar. Yang kedua adalah ikan perairan payau. Apa itu payau? Payau adalah campuran antara air tawar dan air asin. Dan yang ketiga adalah ikan perairan laut. Itu berdasarkan ekologinya. Nah, sekarang silakan kamu perhatikan contoh ikan air tawar. Sudah tahu semua kan? Iya, sering kamu makan ya. Ada apa saja di situ? Contohnya adalah ikan gurame, ikan emas, ikan mujair, ikan bawal. Apakah hanya itu? Tidak ya, masih banyak sekali contoh ikan air tawar. Nah, sekarang kita masuk pada contoh ikan air payau. Di sini sebagai contohnya ikan air payau adalah ikan bandeng ya. Tahu ikan bandeng? Iya, yang biasa itu dimasak di presto itu ya. Terus sekarang adalah contoh ikan air laut ya. Ikan air laut. Pernah tahu yang namanya ikan tongkol? Ikan tongkol ada, itu adalah contoh ikan air laut. Ikan manyung, ikan tuna,
dan ikan kembung. Itu adalah contoh dari ikan air laut. Nah, apakah hanya ikan saja? Tidak. Perikanan yang kedua contohnya adalah udang. Nah, enak sekali ya. Apa contohnya udang? Ada yang namanya udang jerbung, udang windu, udang banyak lagi, udang galah, lobster ya. Nah, silakan nanti kamu kembangkan sendiri ya. Sekarang hasil perikanan yang ketiga atau yang C adalah cumi-cumi ya. Banyak bentuknya loh, bentuknya banyak sekali ya. Ada yang memanjang, di situ contohnya adalah cumi kadut ya. Ada yang bulat-bulat, namanya adalah sotong ya. Masih banyak lagi yang lainnya. Dan yang di contohnya adalah rumput laut. Rumput laut itu juga hasil dari perikanan ya. Rumput laut ada yang berwarna merah, ada yang berwarna hijau. Nah, itu semua adalah hasil dari perikanan. Sekarang kita masuk pada hasil peternakan. Apa saja contoh hasil peternakan? Yang pertama adalah daging, yang kedua telur, yang ketiga adalah susu ya. Itu adalah contoh dari hasil peternakan. Untuk daging berdasarkan bahan pangan, maaf saya ulangi ya. Untuk daging berdasar warna dasar bahan pangan, daging dapat dibedakan menjadi dua, yaitu daging yang berwarna merah dan daging yang berwarna putih. Nah, daging yang berwarna merah itu biasanya berasal dari hewan yang berkaki 4. Apa contohnya? Iya, kambing, sapi, ya, dan masih banyak lagi. Sedangkan untuk daging yang berwarna putih itu berasal dari unggas. Apa contohnya? Contohnya adalah ayam, bebek ya. Bahasa Indonesianya adalah itik. Nah, ini anak-anak coba perhatikan. Ini adalah daging yang berwarna merah. Berasal dari apa itu? Contohnya adalah daging kerbau dan daging sapi ya. Silakan kamu perhatikan gambar tersebut. Nah, sekarang kita menginjak pada contoh daging yang berwarna putih. Apa itu contohnya? Contohnya adalah ayam potong. Tahu ayam potong? Sama enggak sama ayam kampung? Beda. Oh iya, beda, betul, pinter ya. Nah, yang satunya adalah bebek contohnya atau itik ya. Itu adalah contoh dari daging yang berwarna putih. Nah, setelah daging kita masuk ke contoh hasil peternakan yang kedua. Apa itu? Yaitu telur ya. Silakan kamu perhatikan. Yang atas itu adalah telur ayam broiler. Dan yang bawah adalah telur bebek ya. Nah, sekarang kita menginjak pada contoh peternakan, yaitu macam-macam susu ya. Nah, susu itu bisa berasal dari kambing Itawa, contohnya yang ada di bagian atas, dan ada susu yang berasal dari sapi, contohnya berada di bagian bawah ya. Silakan kamu perhatikan. Setelah kita mengetahui jenis-jenis hasil
perikanan dan peternakan, maka kita masuk pada manfaat hasil perikanan dan peternakan. Nah, kita mulai dari yang pertama, yaitu manfaat ikan. Apa manfaat ikan? Nah, karena ikan itu banyak mengandung omega 3, maka baik untuk proses perkembangan fungsi saraf dan penglihatan pada bayi, ya. Tuh. Yang B, apa itu? Ya, B adalah manfaat dari udang, ya. Nah, karena udang itu sumber lemak omega 3 yang sangat besar dan mengandung banyak vitamin, mineral, protein, maka sangat bermanfaat bagi tubuh untuk pemenuhan vitamin B3, vitamin A, vitamin E, dan lain-lain, ya. Nah, sekarang kita menginjak ke manfaat cumi-cumi. Apa itu cumi-cumi? Tahu ya? Ya, cumi-cumi karena mempunyai kandungan tinta, maka kandungan tinta itu sangat baik sekali untuk kesehatan tubuh, ya. Nah, dan juga tinta cumi itu dapat dimanfaatkan untuk pengobatan tumor, ya. Nah, sekarang manfaat dari rumput laut. Apa manfaatnya? Karena rumput laut mengandung serat alami, maka baik untuk mengontrol berat badan, ya. Nah, sekarang pada bagian yang E, manfaat susu. Apa itu manfaat susu? Nah, satu di antara manfaatnya adalah karena susu kandungan kalsiumnya itu banyak, maka susu merupakan zat yang penting bagi pertumbuhan tulang pada anak-anak dan bagi orang dewasa, berguna untuk menjaga kekuatan tulang dan mencegah risiko osteoporosis. Ya, itu adalah salah satu manfaat dari susu. Nah, sekarang kita masuk pada daging. Apa manfaat daging? Satu di antaranya adalah karena daging banyak mengandung asam amino esensial, maka dia berperan untuk perkembangan dan memperbaiki seluruh sel tubuh kita yang rusak atau aus. Kenapa aus? Aus itu biasanya gimana ya? Didapati atau terdapat pada orang yang sudah berumur, ya. Jadi karena sudah terlalu lama dipakai organ tubuhnya, maka dia menjadi aus lama-lama, ya. Nah, dan sekarang kita sampai pada manfaat telur. Apa itu manfaatnya telur? Telur manfaatnya sumber protein untuk tubuh kita, ya. Untuk manfaat dari hasil perikanan dan peternakan sudah selesai, maka kita sampailah pada kesimpulan. Apa kesimpulan hari ini? Nah, kesimpulannya adalah hasil peternakan dan perikanan ternyata sangat bermanfaat bagi tubuh. Selain itu, dengan adanya keanekaragaman dari hasil peternakan dan perikanan, menunjukkan betapa kayanya negara kita, yaitu negara Indonesia, ya. Nah, kita patut berbangga menjadi warga negara Indonesia. Nah, sampailah kita pada evaluasi. Setelah kamu mempelajari fungsi dan manfaat, maka kerjakanlah soal-soal yang ada di dalam video. Kerjakanlah evaluasi soal-soal yang ada
berikut ini ya. Nah, ini soalnya. Silakan kamu kerjakan. Jawabannya bisa ditulis, lalu difoto dan dikirim ke WA Bu Indah ya. Nomornya adalah 081 217 712 696. Boleh diketik? Boleh ya. Boleh ditulis, boleh diketik dengan format nama, absen, kelas. Dikumpulkan nanti malam. Jam terakhir jam 21 atau jam 9 malam ya. Nah, soal-soalnya sudah selesai, kita masuk pada refleksi. Nah, coba Bu Indah tanya ya, bagaimana perasaanmu? Senangkah kalian setelah mempelajari tentang hasil perikanan dan peternakan? Silahkan kamu tulis, nanti dikumpulkan ya. Nah, coba nanti ketua kelas mengumpulkannya ya. Nah, sekarang sudah selesai, maka untuk minggu yang akan datang atau minggu depan, materi yang akan kita pelajari adalah metode dan tahapan pengolahan hasil perikanan dan peternakan ya. Nah, saya rasa cukup sekian anak-anak, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.